Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Disclaimer dulu, konten teori ini adalah konten teori yang paling maksa saya buat selama saya membahas soal My Hero Academia. Jadi saya benar-benar meminta masukan dan kritik kalian setelah menonton konten kali ini. Sebelumnya di konten detail chapter 381, saya sempat menyinggung tentang konektivitas antara Banjo dan Inasa, di mana salah satu dugaannya bahwa Banjo dan Inasa sepertinya memiliki hubungan darah, entah itu keturunan atau lain sebagainya. Tentu apabila teori yang menduga bahwa Inasa adalah keturunan Banjo, maka akan membuka kemungkinan atau fakta yang mengejutkan. Tapi apa dulu acuannya? Apa dasar teorinya sehingga Inasa bisa jadi adalah seorang keturunan dari Guru Banjo? Well, untuk menjawab pertanyaan tersebut, di konten kali ini akan kita bahas teori konektivitas antara Banjo dan Inasa. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Dasar teori. Seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasan teori, kita bahas dulu dasar teorinya. Jadi di teori ini kita akan menyinggung dua sosok, yakni Daigoro Banjo atau Lariat dan Inasa Yoarashi dari sekolah Shiketsu. Banjo kita tahu adalah seorang pro hero yang hidup di era kegelapan, dan juga dia kita kenal sebagai pewaris One for All kelima setelah Shinomori Hikage. Di chapter 381 sempat disinggung secara samar-samar tentang era yang Banjo hadapi semasa dia hidup, di mana era tersebut dikenal sebagai era kegelapan atau era di mana All for One berkuasa. Era yang Banjo hadapi kemungkinan adalah era saat sistem pahlawan baru diberlakukan. Makanya pada saat itu menjadi masa-masa yang sangat kelam karena simbol perdamaian belum muncul pada saat itu. Era kegelapan ini bahkan sampai dijadikan sebagai sejarah yang sangat krusial dan dimasukkan dalam kurikulum sekolah hero untuk memperkenalkan seberapa buruknya era tersebut. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan Inasa di chapter 381 yang berkata bahwa era kegelapan telah mereka pelajari di sekolah, sehingga mereka tahu apa yang harus mereka lakukan dengan belajar dari sejarah yang telah mereka ketahui. Kita kembali ke poin utama. Lantas, apakah tadi bisa menjadi dasar untuk mendukung teori bahwa Inasa adalah keturunan Banjo? Dan apakah juga sebaliknya kalau Banjo adalah leluhur Inasa? So, bukan itu sebenarnya. Jadi, teori ini sudah lama terpikirkan bahkan sebelum season 6 rilis. Yang awalnya ini adalah teori yang cukup lemah karena dasarnya dari segi penampilan cuy. Tapi setelah chapter 381 ini rilis, teori yang saya anggap lemah ternyata semakin didukung dengan apa yang terjadi di chapter 381. So, jika dilihat dari segi penampilan, Banjo dan Inasa memang memiliki kemiripan. Mulai dari keduanya yang sama-sama botak, kacamata yang mereka gunakan sama bentuknya, etos kerja yang mereka anut juga sama, dan bahkan sifatnya pun serupa, yakni percaya pada apa yang menurutnya benar. Tapi itu belum cukup untuk mendukung teori kalau Banjo adalah leluhur Inasa. So, untuk menjawab teori tersebut, kita akan beralih di segmen kedua. Banjo adalah leluhur Inasa. Ya, saya berteori kalau Banjo adalah leluhur Inasa karena ada beberapa alasan cuy. Yang pertama, karena Banjo hidup di era kegelapan dan Inasa bisa saja mengetahui era kegelapan tersebut bukan hanya dari fakta sejarah yang diajarkan di sekolah pahlawan, tapi juga dari sejarah latar belakang keluarganya yang mungkin berakar ke sosok Daigoro Banjo. Acuannya bisa dilihat di chapter 381 di mana Inasa menjelaskan soal sejarah era kegelapan langsung pada All for One, dan di chapter tersebut juga menyinggung Banjo dengan sangat jelas. So, bisa saja Banjo memang adalah leluhur Inasa. Makanya mereka berdua memiliki sifat yang sama, yakni mempercayakan masa depan pada sosok yang dia dukung. Yang mana Banjo mendukung Deku dengan cara menjadi pewaris yang pertama mewarisi quirknya, sementara Inasa mempercayakan masa depan pada Endeavor dan Soto dengan cara mendukung aksi mereka. Meskipun mereka berdua ini sama-sama kuat, namun kesamaannya adalah mereka lebih prefer untuk mempercayakan masa depan kepada orang yang mereka dukung. Kemudian alasan kedua adalah Banjo dan Inasa sama-sama memiliki quirk yang overpower. Memang pada faktanya kedua quirk mereka ini berbeda satu sama lain, baik secara penampilan maupun sumber elemen kekuatan. Namun tidak menutup kemungkinan quirk Black Whip milik Banjo memiliki turunan yang berevolusi menjadi quirk bentuk lain, seperti quirk angin puyuh milik Inasa. Ini sebenarnya bisa kalian bantah, tapi perlu diketahui kalau sistem quirk itu terus berubah-ubah seiring dengan quirk yang dihasilkan, dan quirk juga memiliki jenis elemennya tersendiri, seperti contohnya tipe pyrokinetik yang hasilnya adalah quirk Hell Flame, tabir asap, dan Blue Flame. Kemudian ada tipe telekinetik yang turunannya jadi quirk Poltergeist dan quirk Gearshift. Lalu ada juga Acid Sweet yang turunannya bahkan jadi quirk Explosion. So, dari dimensi quirk cukup memungkinkan untuk mendukung bahwa Banjo adalah leluhur Inasa. Dan begitupun juga Inasa adalah keturunan dari Banjo. Tapi pasti akan timbul pertanyaan, lantas apa yang spesial kalau sampai benar Inasa adalah keturunan Banjo? Apakah akan berpengaruh pada Inasa itu sendiri? So, kita bergeser ke segmen ketiga.
Fakta yang terungkap. Oke, dengan pernyataan di segmen kedua tadi, kita mendapat kesimpulan sementara bahwa kemungkinan Inasa adalah keturunan Daigoro Banjo. Tapi untuk membuat teori ini terkesan lebih dilegitimasi, maka berikut adalah kemungkinan yang bisa terjadi pada Inasa jikalau memang dia adalah seorang keturunan Banjo. Yang pertama, teori ini bisa menjadi alasan mengapa quirk angin puyuh milik Inasa bisa sangat overpower, yakni karena adanya pengaruh One for All. Memang quirk One for All yang Banjo miliki ini tidak dapat diwariskan secara keturunan karena sifat One for All yang independen, sehingga One for All hanya bisa diwariskan melalui kehendak pemilik sebelumnya atau dengan izin One for All itu sendiri. Tapi kita akan benturkan lagi dengan kasus Shigaraki Tomura, di mana Shigaraki atau Tenko memiliki quirk Decay yang sama overpowernya. Shigaraki dalam studi kasus ini adalah seorang keturunan pengguna One for All yang kita kenal sebagai Nana Shimura atau pewaris One for All ke-7. Bisa jadi mengapa Decay bisa se-overpower itu karena Shigaraki adalah turunan Nana Shimura yang memiliki quirk One for All. Sehingga jika secara keturunan Shigaraki harusnya memiliki quirk yang mirip dengan kekuatan quirk Float, tapi di sini Shigaraki justru memiliki quirk Decay yang jauh dari Float itu sendiri. Yang maybe ini adalah pengaruh dari neneknya yang memiliki One for All. Sebenarnya memang harus ada pembahasan lebih detail soal One for All ini. Apakah One for All dapat berpengaruh ke quirk keturunan penggunanya atau tidak? Tapi untuk teori di konten kali ini kita batasi dulu. Kembali ke teori awal, apakah quirk angin puyuh Inasa bisa overpower oleh sebab dia keturunan pewaris One for All? Jawabannya cukup memungkinkan, karena One for All sendiri adalah quirk yang meningkatkan kualitas dan power suatu quirk. Contohnya pada Gear Shift yang dulunya sangat lemah, kini menjadi quirk yang bahkan bisa melanggar hukum fisika. So untuk teori yang pertama ini bisa menjadi jawaban mengapa quirk angin puyuh milik Inasa bisa overpower. Itu disebabkan karena kemungkinan ada pengaruh One for All yang diturunkan oleh Daigoro Banjo melalui DNA keturunan. Kemudian yang kedua adalah dengan dugaan bahwa Inasa adalah keturunan Banjo, maka ini bisa menjadi motif dan alasan utama mengapa Inasa harus berhadapan dengan All for One. Selain karena Inasa adalah siswa hero, Inasa juga sepertinya punya dendam leluhur yang harus dia tunaikan, yakni menghadapi All for One sebagai perpanjangan tangan dari harapan leluhurnya yang pernah tewas di tangan All for One. Jika teori ini benar, maka apa yang Inasa lakukan terhadap All for One adalah ajang balas dendam untuk menyelesaikan apa yang Banjo tak tuntaskan di puluhan tahun yang lalu. Well, dari 3 segmen teori ini sebenarnya tujuannya hanya satu, yakni menduga bahwa Inasa dari sekolah Shiketsu adalah keturunan pewaris One for All, yakni Daigoro Banjo. Tapi tetap saja teori ini bisa kalian bantah, dan mungkin teori ini juga cuma sebatas pendapat pribadi yang menduga bahwa Inasa adalah keturunan pewaris One for All. Tapi lebih daripada itu, ini hanya hiburan semata cuy. Benar dan salahnya ya, intinya ini hiburan aja sih. By the way, dari konten teori ini memberikan saya PR untuk mencari tahu apakah One for All bisa mempengaruhi keturunannya atau tidak. Dan mungkin yang akan kita sorot adalah Shigaraki selaku keturunan pewaris One for All. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.